Beberapa dari kalian mungkin banyak yang belum mengenal Sonny Kamingmau, seorang pebisnis yang memiliki brand besar di Jepang, yang mengawali karirnya sebagai tukang kebun hotel di Bali. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, bagaimana perjalanan seorang Sonny Kamingmau yang dulunya hanya sebagai tukang kebun bisa menjadi pengusaha sukses dan memiliki brand besar di Jepang, hingga memiliki omset puluhan miliar per tahun dari bisnisnya. Mari kita simak sampai selesai sukses story Sonny Kamingmau. Pada usia 18 tahun, Sonny Kamingmau memutuskan untuk pergi ke kampungnya di NTT ke Bali. Dengan bermodal ijazah SMP, Sonny Kamingmau nekat berangkat ke Bali untuk mengadu nasibnya. Di Bali, ia melamar pekerjaan di Hotel Uns, salah satu hotel berbintang 5 di Bali. Kala itu, dengan hanya bermodal ijazah SMP, dia berhasil diterima kerja di Hotel Uns sebagai tukang kebun. Setelah setahun lamanya bekerja sebagai tukang kebun di hotel tersebut, karena etos kerjanya yang baik, Sonny Kamingmau diangkat sebagai satpam hotel. Dan selama 4 tahun menjalani pekerjaannya sebagai satpam, dia juga belajar bahasa Inggris dan Jepang, karena ia yakin bahwa kesempatan baik akan datang kapan saja, asalkan kita berusaha. Sonny sangat rajin belajar bahasa asing, sampai-sampai gaji pertama yang dapatkan sebagai tukang kebun sebagian dibelikan kamus bahasa Inggris Jepang. Dengan etos kerja dan belajarnya yang tinggi, Sonny Kamingmau mempunyai kemampuan berbahasa asing terutama berbahasa Jepang. Dengan kemampuannya berbahasa Jepang mempertemukan Sonny dengan seorang tamu bernama Nobuyaki Kakizaki pada tahun 1995. 5 tahun mereka berteman, sebelum akhirnya pengusaha konveksi asal Jepang itu menawari Sonny sebuah pekerjaan baru untuk memasuk tas kulit. Lalu pada tahun 2000, Sonny memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai satpam dan mulai menggeluti bisnis pembuatan tas kulit tersebut. Tentu saja perjuangan awal Sonny tidaklah mudah. Kala itu Sonny hanya memiliki satu pengrajin tas dan selama 6 bulan hanya menghasilkan satu tas karena berulang kali gagal yang tidak memenuhi kualitas yang diinginkannya. Sampai-sampai pengrajin satu-satunya itu ingin meninggalkan bisnis tersebut. Namun karena semangat dan kesungguhannya Sonny membujuk agar tetap bersamanya untuk melanjutkan bisnis tasnya. Hasil produk Sonny dengan Nobuyaki Kakizaki mereka namai Robita, yang terinspirasi dari kartun Doraemon, tentu kalian mengetahuinya. Lalu pada awal produksi tas Robita, tidak banyak calon konsumen yang ingin memesan produk tersebut. Pemesan pertama kali berasal dari Jepang dan hanya belasan yang dijual dengan omset sebulan yang tidak menentu. Namun, semangat mereka tidak pernah padam hingga bisnis mereka berkembang pada tahun 2007. Produksi tas Robita mencapai 5.000 tas setiap bulannya, dan pada tahun 2009, Sonny Kamingmau bersama rekannya Nobuyaki Kakizaki merekrut sekitar 300 orang karyawan, suatu peningkatan usaha yang sangat signifikan karena pada awal mereka mendirikan bisnis tas Robita pada tahun 2003, mereka hanya memiliki 20 karyawan saja. Bagi Sonny, bahwa pengalamannya bersama Nobuyaki Kakizaki dalam merintis usaha tersebut tidaklah terbayangkan sebelumnya. Sonny Kamingmau, seorang security, memulai usaha tersebut tanpa modal. Bahkan ia sendiri saat itu masih menyewa motor dan juga memiliki utang yang menumpuk. Namun jerih lelah mereka terbayarkan melalui niat usaha yang positif dan semangat yang tidak pernah padam, sehingga ia mampu bangkit untuk mencapai kesuksesannya. Tentu saja dalam berbisnis ada kalanya berhadapan dengan pesaing usaha sejenis. Demikian juga dengan bisnis tas Robita. Sonny Kamingmau dihadapkan dengan persaingan produk tas dari Cina. Namun penjualan tas Robita lebih unggul dikarenakan konsumen di Jepang lebih menyukai produk handmade atau buatan tangan sendiri daripada produk yang berbasis pabrik. Selain itu, harga tas Robita yang kompetitif dan cenderung lebih murah dengan kualitas yang dikontrol langsung oleh Sonny membuat produk ini tidak bisa dianggap enteng. Tas handmade Robita produksi seorang Sonny Kamingmau dibanderol antara 4 juta hingga 5 juta rupiah dan 2 juta hingga 3 juta rupiah untuk tas ukuran kecil. Tercatat sejak tahun 2006 hingga 2012, rata-rata penjualan dari tas Robita di Jepang dapat mencapai 25-30 miliar setiap tahunnya. Keberhasilannya di negara tetangga tak lantas membuatnya merasa puas. Sonny Kamingmau ingin merambah pasar di tanah air dengan mulai memperkenalkan produk tas Robita melalui butik yang ia dirikan di Seminyak, Bali. Ia sangat optimis dengan produk tas Robita. Hasil dari kerjasamanya
dengan almarhum Nobuyaki Kakizaki, sahabatnya. Dengan menguras dana setidaknya 100 juta rupiah, ia membangun interior seluas 30 meter persegi demi memperkenalkan butik tas Robita di Seminyak, Bali. Rencananya, setelah keberhasilan yang akan ia capai di Bali, Sony Kamengmau ingin merambah pasar di ibu kota. Ia sangat yakin bahwa Jakarta akan menjadi target pasarnya kemudian.